Jumpa lagi sekian bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Banyak skenario yang muncul di pemilihan Pilkada DKI, Bung Firdaus. Ya, bisa Ahok yang begitu berapi-rapi untuk maju ya. Kemudian Anies. Anies sudah mulai belusukan, saya lihat sekarang beberapa titik gitu ya. Tiba-tiba ada hujan petir ya di depan Kamil. Tiba-tiba didorong oleh Kim Plus untuk maju sebagai gubernur ya. Nah, kita berandai-andai hari ini. Seandainya Ahok tidak maju, Anies Baswedan tidak maju, apa sebenarnya yang terjadi di Pilkada Jakarta dan gimana euforia orang terhadap pemilu di Jakarta, Bung Firdaus? Iya, Meldi. Ini sebenarnya obrolan-obrolan yang mulai menghangat ya di kalangan para penggiat tingkat RT RW gitu ya. Dilihat dari perkembangan terutama dalam terakhir-terakhir ini ketika Ridwan Kamil itu dimajukan untuk maju dalam Pilgub Jakarta dan kemudian muncul istilah Kim Plus gitu ya, Koalisi Indonesia Maju Plus, partai-partai yang tadinya bukan bagian dari koalisi gitu. Dan salah satu yang mereka munculkan, ini nampaknya bisa jadi Jakarta ini tidak ada Ahok atau Anies di dalam pilgubnya. Artinya apa? Anies dan Ahok itu tidak akan ikut serta di dalam Pilkada DKI Jakarta karena tidak mendapatkan tiket gitu ya. Anies yang notabene dia tidak punya partai sendiri, artinya harus berkoalisi dengan partai yang lain gitu ya, agar bisa diusungkan gitu ya. PKS yang sudah punya 18 kursi, butuh 4 kursi lagi, paling tidak dia punya satu koalisi lagi agar aman mengusung Anies begitu ya. Begitu juga dengan Ahok dengan PDIP-nya, punya 16 kursi gitu ya, butuh 6 kursi untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Artinya apa? Dia memiliki ketergantungan pada faktor-faktor yang lain. Dalam hal ini kekuatan partai politik begitu. Dan salah satu yang dominan dalam partai politik yang sekarang dilihat terutama untuk DKI Jakarta adalah Koalisi Indonesia Maju plus Bu Meldi. Tidak hanya plus tapi plus begitu ya. Ada plus lain yang dimunculkan di sana gitu. Artinya apa? Koalisi Indonesia Maju para pendukung Presiden Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ditambah partai-partai yang lain yang sekarang membelot gitu bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dengan harapan mendapatkan jatah kabinet gitu. Dan kalau ini terjadi, bisa jadi orang Jakarta tidak akan menemukan gambar Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama dalam gambar yang akan dicoblos untuk calon gubernur DKI Jakarta. Dan kalau itu terjadi, saya belum bisa membayangkan tanda kutip ya, karena saya pernah ikut beberapa kali pilkada DKI Jakarta gitu ya. Kira-kira seperti apa rasanya, seperti apa keramainya begitu ya, seperti apa orang memperdebatkan program-program kerja. Satu sisi mungkin kita akan menemukan suasana yang berbeda gitu ya. Kita tidak bisa membanding-bandingkan program kerja begitu ya. Kemudian yang berikutnya mungkin akan menurun antusiasme publik dalam melihat pilkada DKI Jakarta begitu. Artinya kalau menurun antusiasme publik begitu ya, bisa jadi orang tidak peduli lagi dengan program, tidak peduli dengan janji-janji, tidak peduli lagi dengan persoalan yang terjadi di Jakarta gitu ya. Bisa jadi Bu Meldi, kalau tanpa Anies dan Ahok di pilkada Jakarta, maka pemilu gubernur Jakarta 2024 hanya sekedar formalitas belaka begitu ya, menunaikan kewajiban demokrasi tanpa memperhatikan atau memperjuangkan isi yang ada di dalam persoalan Jakarta, Bu Meldi. Ya, kembali kita lihat dulu ada peristiwa pemilihan wali kota Solo, Bung Firdaus ya. Gibran itu juga mengalami masalah yang sama ya. Ada juga calon boneka di situ. Saya kira memang nggak ada orang Solo yang hebat gitu ya. Ini calon boneka. Kemudian juga pernah kotak kosong. Yang beberapa kali kita ada pilkada kita yang kotak kosong ya. Ini juga Betul. menjadi perhatian-perhatian kita. Memang segitu banyak orang di kota itu nggak ada yang bisa maju gitu ya. Nah, fenomena-fenomena ini saya kira ini permainan elit ya. Mungkin plus dari oligarki juga Firdaus di kota itu, orang tukang proyek atau orang yang mendapat keuntungan ekonomi dari siapa yang mendapat kedudukan di kota itu atau di sebuah provinsi gitu ya. Ini indikasi-indikasi ini yang harus kita robah gitu. Berapa kali saya berbicara tentang oligarki, janganlah memakai kepentingan-kepentingan jangka pendek lagi karena ke depan itu demokrasi terbuka. Jadi tetap mencoba kedekatan dengan beberapa pemimpin-pemimpin daerah untuk mendapat ruang ekonomi yang lebih besar itu hanya sementara. Suatu saat dia makin tidak kompetitif, lama-lama si unit usahanya tidak efisien, tidak efektif, tidak produktif, terus suatu saat dia akan mati karena terbiasa oleh didinamobokan oleh kekuasaan, Bung Firdaus. Iya, betul. Memang kalau dilihat apa kira-kira yang punya power di dalam menciptakan, kalau kita tadi bicara skenario
kemungkinan Pilgub Jakarta tanpa Anies dan Ahok gitu ya. Salah satunya yang didorong oleh ya skenario ini bisa terjadi karena misalnya masih makin menguatnya daya tawar para kelompok-kelompok tertentu lah, kelompok oligarki, kelompok yang dekat dengan kekuasaan gitu ya. Atau bisa jadi juga bagian dari persepakatan atau perpelindahan antara kekuasaan tertentu, elit politik tertentu dengan kelompok-kelompok pengusaha atau pembisnis atau oligarki begitu. Dan memang kalau ini terjadi gitu ya, maka ya kita akan melihat bagaimana misalnya tidak munculnya, tidak berkembangnya aspirasi publik, tidak dihargainya kepentingan publik begitu. Dan kalau ini yang terjadi ya, artinya yang ditawarkan nanti yang akan dipertaruhkan gitu ya, yang dibancakan nanti adalah kepentingan publik gitu ya. Dalam konteks misalnya kepala daerah atau pemerintah daerah kita bicara tentang APBD, kita bicara tentang proyek-proyek daerah, kita bicara tentang proyek-proyek atau privilege kebijakan tertentu misalnya. Dan itu bisa jadi akan merugikan publik banyak begitu. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, Bu Meli, gitu ya. Jadi kebutuhan kita agar perlunya munculnya kandidat-kandidat yang berkualitas dalam pilkada, pilgub, pemilihan bupati dan wali kota, begitu, yang punya persoalan, yang punya track record, yang punya pengalaman terkait persoalan di daerah masing-masing, itu menjadi satu keharusan begitu. Tidak ada dalilnya, tidak ada pertimbangan-pertimbangan dalam pemilihan kepala daerah atau pemimpin gitu ya, itu dimunculkan karena misalnya eskalasi kepentingan politik yang lain begitu. Walaupun sekali lagi dalam praktek-praktek ya banyak terjadi begitu ya. Tapi dalam demokrasi yang modern, demokrasi masyarakat terbuka, demokrasi yang bisa dia kuantifikasi dan nilai misalnya, itu seharusnya tidak bisa diminimalisir sekecil mungkin begitu. Jadi saya pikir akanlah sangat konyol gitu ya untuk Pilgub DKI Jakarta gitu ya, entah karena kepentingan tertentu misalnya, maka kita harus mengganjal gitu ya, atau menjegal seorang Anies Baswedan, kita harus mengganjal seorang Basuki Cahayapurnama atau Ahok gitu ya, agar maju di sana gitu. Dan harapannya apa nanti? Kalau tidak ada penantang-penantang kuat atau calon-calon favorit atau pilihan publik gitu ya, maka kita akan bisa memunculkan pilihan orang kita atau kandidat kita. Kalau perlu dibuat misalnya semacam pesaing seolah-olah atau kotak kosong gitu ya, ya artinya itu sangat-sangat mencederai demokrasi atau nalar publik, Bu Meli, begitu. Jadi saya pikir ini suatu yang sangat berisiko, suatu yang sangat merugikan begitu. Dan kalau ini terjadi gitu ya, maka sebenarnya kita ya publik juga punya power untuk melakukan semacam perlawanan balik begitu ya. Gitu. Artinya apa? Kita juga bisa melihat misalnya bahwa legitimasi kekuasaannya atau pemimpin yang kita pilih selama ini ternyata ya tidak banyak mempertimbangkan kita gitu ya. Kita hanya dihitung sebagai suara saja, kita hanya dihitung sebagai alat saja begitu ya. Tetapi ketika dia sudah berkuasa kita dilupakan. Kita tidak lagi dianggap sebagai bagian dari penting di dalam mendesain program, membangun rencana-rencana ke depan, termasuk menentukan siapa pilihan-pilihan publik kemudian. Jadi kalau dilihat seperti ini ya artinya sama saja gitu ya. Pilkada Jakarta tanpa Anies dan Ahok sama saja misalnya semangat untuk mengkhianati demokrasi atau semangat untuk menghilangkan aspirasi publik, Bu Meldi. Ya tentunya kita bisa juga berupaya lain, Bung Firdaus ya, judicial review tentang ya tidak ada lagi batasan berapa kursi untuk mencalonkan seorang calon gubernur atau wali kota di sebuah pilkada ya, dibebaskan gitu. Ini juga menjadi ajang bagi partai politik untuk menggali sebesar-besarnya, memperkuat partainya dari dukungan-dukungan masyarakat gitu ya, menjadi sebuah tes the water dari para orang-orang partai gitu ya. Dan ini akan mendorong akan banyak kandidat. Tapi itu baru asumsi, Bung Firdaus, bisa jadi nanti juga ada mafia-mafia yang bisa mengatur lagi ya. Jadi kalau transaksinya sekian, oke, dukung ini. Ini yang menjadi sebuah duri dalam daging dalam demokrasi kita. Iya, betul. Memang akhirnya kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan di dalam memperbaiki atau meningkatkan, paling tidak hanya sekedar dalam formalitas demokrasi atau formalitas dalam pemilihan calon pemimpin, tetapi juga meningkatkan substansi dan peran serta atau keterlibatan publik di sana, begitu. Nah, kalau kita lihat misalnya batasan-batasan 20% begitu ya, atau lebih dari sekitar 25% suara yang dikumpulkan begitu ya, itu menjadi salah satu mekanisme screening dalam tanda kutip misalnya. Satu sisi bisa membuat formalitas demokrasi menjadi lebih baik, lebih teratur. Tapi di sisi lain juga membuat demokrasi itu membatasi tanda kutip begitu ya. Gitu. Apalagi kalau memang nanti dengan niat-niat yang tidak benar, melanggengkan kekuasaan tertentu atau membatasi aspirasi tertentu misalnya. Gitu. Dan memang akhirnya yang kita coba letakkan lebih moderat yang Bu Beldi. Saya melihat bagaimana nanti partai politik yang seharusnya melihat persoalan-persoalan per daerah itu berbeda.
persoalan-persoalan masing-masing konstituen itu berbeda. Tidak bisa didekatkan dengan satu rumus yang sama begitu. Artinya apa? Ya, kalau kepentingan dalam level kepentingan pemimpin nasional, dalam level kepentingan seorang presiden gitu ya, itu tidak serta-merta bisa diterapkan atau dijadikan sebagai patokan di dalam memilih kepala daerah misalnya. Begitu juga sebaliknya begitu. Artinya apa ya? Kita kembali lagi masing-masing entitas politik punya keunikan tersendiri, punya aspirasi sendiri begitu ya. Baik itu dalam level provinsi, level kabupaten ataupun kota begitu. Jadi dalam hal ini gitu ya, bagaimana nanti partai politik coba bisa mendapatkan menjaring sebaik-baiknya sebenar-benarnya aspirasi publik begitu, bukan karena pertimbangan yang lain begitu. Saya ambil contoh misalnya entah itu PDIP atau PKS atau partai yang lain, PKB dan Nasdem gitu ya, ketika mencoba menyorongkan siapa calon untuk gubernur DKI Jakarta atau provinsi lain, yang dipertimbangkan adalah pilihan-pilihan publik, persoalan-persoalan yang ada publik, ketokohan seorang calon gitu ya, integritas seorang calon, bukan karena misalnya, oh ini bagian dari perimbangan konsesi karena kita mendapatkan kekuasaan jatah kursi menteri atau kursi yang lain begitu ya. Sehingga orang yang kita anggap baik misalnya, karena sekali lagi saya mengatakan gitu ya, Anies ataupun Ahok gitu ya, Basuki Cahayapurnama, Anies Baswedan merupakan dua tokoh yang kita anggap punya pengalaman, punya program kerja gitu ya, di dalam, kalau kita bicara isu DKI Jakarta, Bu Meldi. Artinya apa? Kalau dua orang yang tidak bisa kita munculkan, ikut dalam kontestasi gitu ya, untuk saling beradu argumentasi, beradu program kerja gitu ya, track record dan segala macam, maka sangat sayang sekali gitu. Dirugikan adalah masyarakat banyak. Sekian belas juta pemilih DKI Jakarta, lebih dari 20 juta warga Jakarta yang setiap hari berharap adanya perbaikan, peningkatan pertumbuhan keadilan kesejahteraan, dan layanan publik, Bu Meldi. Jadi sekali lagi, ini yang sebenarnya kita pertaruhkan. Kalau memang ada kekuatan-kekuatan atau keinginan untuk menjegal baik itu Ahok, menjegal itu Anies begitu ya, agar tidak ikut di dalam pilkada Jakarta atau kontestasi pemimpin daerah, Bu Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.